Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Guru T yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom pagi ini. Adapun presentasi atau judul makalah yang akan saya bawakan yaitu perbandingan teori perkembangan Barat dalam Islam. Latar belakang. Perkembangan manusia merupakan kajian penting dalam psikologi dan pendidikan karena berkaitan dengan pembentukan kepribadian, pola pikir, dan perilaku sepanjang kehidupan. Dalam tradisi Barat, teori perkembangan didasarkan pada pendekatan empiris dan rasional. Tokoh seperti Jean Piaget menekankan perkembangan kognitif, Erik Erikson mengemukakan tahap psikososial, Sigmund Freud memfokuskan pada dinamika kepribadian, dan Lev Vygotsky menyoroti peran interaksi sosial dan budaya. Adapun rumusan masalah, bagaimana konsep teori perkembangan manusia dalam perspektif Barat, bagaimana konsep perkembangan manusia menurut Islam, apa perbedaan dan persamaan antara keduanya. Teori perkembangan Barat berakar pada rasionalisme dan empirisme yang menekankan akal, pengalaman, serta metode ilmiah dalam memahami pertumbuhan manusia. Perkembangan dipandang sebagai proses sistematis yang dapat diamati dan diukur sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Secara umum, teori perkembangan Barat bersifat empiris, berfokus pada aspek kognitif dan sosial serta cenderung sekuler. Perkembangan dipahami sebagai hasil interaksi faktor biologis dan lingkungan, nature dan nurture. Pendekatan ini memberikan kontribusi besar dalam pendidikan dan psikologi, meskipun dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi spiritual. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya Quran Surah At-Tin, ayat 4, tentang ahsani takwim, yang menunjukkan manusia diciptakan dengan potensi terbaik untuk mencapai ketakwaan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad tentang penyempurnaan akhlak menegaskan bahwa tujuan utama perkembangan adalah pembentukan karakter mulia. Konsep fitrah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan harus dijaga. Juga ini analisis perbandingan perbedaan utama antara teori perkembangan Barat dan konsep perkembangan dalam Islam terletak pada worldview. Pendekatan Barat bersifat antroposentris dan menekankan kematangan intelektual, emosional, serta sosial sebagai tujuan perkembangan. Tokoh seperti Jean Piaget, Erik Erikson, dan Sigmund Freud menjelaskan perkembangan melalui observasi ilmiah dengan orientasi duniawi. Sebaliknya, Islam bersifat teosentris, memandang manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Keberhasilan perkembangan tidak hanya diukur dari aspek psikologis dan sosial, tetapi juga dari iman, ketakwaan, dan akhlak dengan orientasi dunia dan akhirat. Meski berbeda, keduanya memiliki titik temu, sama-sama mengakui tahapan perkembangan, pentingnya lingkungan dan pendidikan, serta adanya potensi dasar manusia. Perbedaan terletak pada dimensi spiritual yang menjadi inti dalam Islam, sedangkan teori Barat cenderung sekuler. Karena itu, integrasi pendekatan ilmiah dengan nilai spiritual Islam dapat menghasilkan pemahaman perkembangan yang lebih utuh dan seimbang. Adapun kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan Barat dan konsep perkembangan dalam Islam memiliki perbedaan mendasar pada landasan filosofis atau worldview-nya. Teori Barat cenderung bersifat antroposentris, empiris, dan berorientasi pada kematangan kognitif, emosional, serta sosial dalam kehidupan dunia. Sementara itu, Islam memandang perkembangan manusia secara teosentris,
yaitu berpusat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhir mencapai kesempurnaan iman dan akhlak. Meskipun berbeda dalam orientasi, keduanya memiliki persamaan dalam pengakuan terhadap tahapan perkembangan serta pentingnya peran lingkungan dan pendidikan. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan ilmiah Barat dan nilai-nilai spiritual Islam dapat menghasilkan konsep perkembangan yang lebih holistik, seimbang, dan relevan bagi pembentukan manusia yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab di dunia maupun akhirat. Mungkin itulah presentasi saya hari ini. Kemungkinan dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan dari makalah tersebut. Saya persilahkan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, tolong diaktifkan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya, apakah teori perkembangan Barat dapat diterapkan dalam pendidikan Islam? Jelaskan alasannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Afdalul Ibad yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Afdalul Ibad. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah teori perkembangan Barat dapat diterapkan dalam pendidikan Islam? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah, teori perkembangan Barat dapat diterapkan sebagai sarana wasilah untuk memahami mekanisme belajar, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama yang mengabaikan pembentukan insan kamil. Mungkin itulah jawaban yang sempat saya berikan kepada Saudara Afdalul Ibad. Apakah Afdalul Ibad dapat menerima jawaban atau ingin memberikan sanggahan atau tanggapan lain? Baik, terima kasih jawaban dari pemateri. Saya sudah menerima jawaban dari pemateri. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afdalul Ibad. Mungkin itulah presentasi hari ini dari saya. Atas nama Nihabit Ramadhani, kurang lebih